Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah pilihkan kepada kita dan Allah anugerahkan kepada kaum muslimin dan umat ini adalah nikmat keimanan yang masih melekat pada diri kita dan diri kaum muslimin. Nikmat keimanan yang menjadi sebab hadirnya persaudaraan di antara kaum muslimin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Sebelum Islam datang, mereka saling bermusuhan. Perpecahan di antara mereka tiada hentinya. Peperangan, saling membunuh senantiasa terjadi di antara mereka sebelum Islam datang. Namun ketika Islam datang, jemaah sekalian, ada cahaya keimanan yang melekat pada diri-diri mereka, maka Allah menyatukan mereka. Allah menyatukan hati-hati mereka di atas keimanan yang menjadi sebab mereka bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut Allah gambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, yang ketika kalian dahulu itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, lalu Allah menyatukan hati-hati mereka, dan Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan menyatunya hati-hati mereka, maka mereka menjadi manusia yang bersaudara antara yang satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa persaudaraan di atas cahaya keimanan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyatu antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, terutama di dalam ketaatan kepada Allah, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya di atas persaudaraan karena iman, itu adalah sebuah kebaikan, itu adalah sebuah kemuliaan. Maka sebaliknya, ketika antara satu dengan yang lainnya berpecah, tidak bersatu, tidak bersaudara, maka itu bukan nikmat, melainkan azab ataukah musibah yang menimpa di antara kaum muslimin. Sampai-sampai jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menekankan, Allah memberikan himbauan kepada siapapun yang menyaksikan perpecahan di antara kaum muslimin untuk saling menyatu di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka ketika ada perselisihan di antara mereka, fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan di antara kaum muslimin. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, beginilah ketika keimanan berada pada diri-diri kita. Konsekuensinya
harus ada persaudaraan di antara kaum muslimin. Bahkan siapapun yang tidak mau bersaudara, itu menunjukkan lemahnya keimanan di dada-dada mereka. Perhatikan jemaah sekalian, semangatnya kitabullah, semangatnya Al-Quran, semangatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan kaum muslimin dan menjaga hubungan di antara mereka. Di dalam syariat kita, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Di antara hikmahnya adalah untuk menyatukan kaum muslimin antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hadis dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan imbauan kepada kita untuk menyebarkan salam. Salah satu tujuannya dan hikmahnya adalah untuk mempersaudarakan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak termasuk orang yang beriman sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi menawarkan sebuah amalan yang menjadi sebab mereka saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sebuah amalan, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai di antara kalian. Apa itu jemaah sekalian? Afsus salam bainakum, saling memberi salam di antara kaum muslimin. Demikian dengan syariat-syariat yang lainnya, ujungnya adalah, di antara hikmahnya adalah untuk mempersaudarakan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Maka sungguh sangat ironis ketika seseorang mengaku pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran, namun setelah mempelajari Al-Quran dan hadis, justru mereka saling berpecah antara satu dengan yang lainnya. Sungguh sangat ironi jemaah sekalian, sungguh sangat menyedihkan ketika seseorang, wa na'udzubillahi min dzalik, setelah mempelajari kitabullah, setelah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas persaudaraan tidak hadir dalam kehidupan mereka, bahkan saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita meyakini bahwa tidak ada jalan lain melainkan kita harus bersaudara antara satu dengan yang lainnya, karena itu adalah bukti tanda keimanan seseorang. Siapapun yang mengaku beriman tetapi tidak punya komitmen untuk bersaudara, maka pengakuan tersebut masih dipertanyakan, karena sesungguhnya keimanan itu mengharuskan ada persaudaraan di antara kaum muslimin. Di antara konsekuensi yang disebutkan oleh ulama kita, ketika kita mengaku bersaudara antara yang satu dengan yang lainnya, ketika kita mengaku beriman lalu punya komitmen ingin bersaudara antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah yaitu saling mencintai satu sama yang lainnya, bahkan menjadi syarat keimanan seseorang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Perhatikan, Nabi mempersyaratkan keimanan. Tidaklah beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai saya dan sampai jemaah sekalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita senang diri kita bahagia, maka kita juga seharusnya senang saudara kita bahagia. Kalau kita senang diri kita mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita, tidak ada tekanan, maka kita juga seharusnya senang dan bahagia ketika saudara kita tenang dan tidak mendapatkan tekanan di dalam hidupnya. Kalau kita tidak senang untuk disakiti, maka seharusnya kita selaku orang yang beriman, mengaku beriman, tidak senang ketika saudara kita disakiti. Demi Allah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang akan kita petik nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada saudara-saudara yang lain sebagai bukti kecintaan kita kepada saudara kita yang beriman, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Sebaliknya, ketika kita berbuat yang tidak baik kepada saudara kita, maka Allah akan membalasnya di dunia maupun di akhirat kelak. Orang berbuat zalim kepada kita itu tidak bahagia.
Tetapi yang bahaya adalah ketika kita berbuat zalim kepada orang lain. Orang menyakiti kita itu tidak bahaya, tetapi yang bahaya adalah ketika kita menyakiti orang lain. Bahkan dalam bahasa pelajar kita, membuli itu adalah sebuah kezaliman dan tanda bahwa kita tidak cinta kepada saudara kita, dan tanda bahwa tidak ada keimanan yang baik pada diri kita. Bukankah Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut di antara kalian? Maka di antara mereka menjawab, "Ya Rasulullah, yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki harta benda." Kemudian kata Nabi, "Al-muflis min ummati," orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan salatnya, dengan sedekahnya, dengan kebaikan-kebaikan amal solehnya, dengan puasanya, tetapi selain dia membawa amal-amal soleh, ternyata dia membawa juga amalan-amalan keburukan yang menyakiti saudaranya. Dia menuduh yang ini, dia menuduh yang itu, dia berbuat zalim, dia memukul saudaranya, dia mengambil harta saudaranya. Maka kata Nabi SAW, orang yang bangkrut seperti ini dia akan dihinakan di hari kemudian kelak. Amal kebaikannya akan diambil dan ditransferkan kepada orang yang dia zalimi. Ketika kata Nabi, kebaikan-kebaikannya tidak mencukupi karena begitu zalimnya kepada saudaranya yang lain. Kebaikannya sudah habis untuk membayar kezaliman yang dia lakukan di dunia ini, kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, kezaliman yang dia lakukan kepada teman-temannya. Maka kata Nabi SAW, maka keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh orang yang zolimi akan diberikan kepada orang yang telah menzoliminya. Sangat merugi jemaah sekalian. Makanya hati-hati berbuat zolim saat ini, maka Anda akan mendapatkan kezoliman pula, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara konsekuensi ketika kita mengaku bersaudara antara satu dengan yang lainnya, yang merupakan bukti adanya keimanan pada hati dan diri kita semua, adalah tidak saling membenci, menyakiti dan merugikan saudara yang lainnya. Perhatikan hadis Nabi SAW, jemaah sekalian. Kata Nabi, "La tahasadu wa la tanajashu." Janganlah kalian saling mendengki dan janganlah kalian saling menyakiti dalam jual beli. Wala tabaghadu wala tadabaru, dan janganlah saling membenci dan janganlah saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Ini adalah sebuah keburukan. Kemudian kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Perintah dari Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, antara muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Luar biasa. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu, mereka tidak menzoliminya dan tidak menghinakannya. Mereka tidak menzoliminya dan tidak menelantarkannya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman. Wala yakdzibuhu wala yahkiruhu, dan tidak mendustainya atau berbohong kepadanya. Wala yahkiruhu, dan tidak menghinanya. Kemudian kata Nabi, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. 3 kali Nabi berisyarat kepada dadanya. Kemudian Nabi melanjutkan, bihasbi mri'in min syarri ay yahkira akhahul muslim, maka termasuk sebuah keburukan dari seseorang ketika dia menghina saudara muslim yang lainnya. Kullu muslim ala muslim haram, setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu diharamkan. Apa yang diharamkan? Darahnya, wa maluhu wa irduhu, hartanya dan kehormatannya. Kaum muslimin jemaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi konsekuensi ketika kita mengaku orang yang beriman, yang harus menghadirkan persaudaraan di antara kaum muslimin, adalah menolong saudara muslim dengan muslim yang lainnya. Menolong saudara kita sesama orang-orang yang beriman di antara kita. Nabi SAW bersabda,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Siapapun yang ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus punya komitmen untuk menolong saudara-saudara kita yang lainnya. Orang yang tidak punya komitmen untuk menolong saudaranya, jangan berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beruntung, orang yang mendapatkan ketenangan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya ditentukan dengan banyaknya hartanya, bukan hanya ditentukan dengan tingginya pangkat atau kedudukannya, tetapi ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua makhluk baik dari kalangan jin dan manusia ingin mencelakakan hidupnya, tetapi ketika mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan yang mampu mencelakakannya. Salah satu untuk mendapatkan pertolongan Allah di dalam menjalani kehidupan ini adalah menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita meyakini dan menyadari bahwa tiada jalan kehidupan melainkan kita harus bersaudara dengan antara satu dengan yang lainnya, dan kita sudah paham bahwa konsekuensi dari persaudaraan adalah salah satunya menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Hari ini kita diuji jemaah sekalian, diuji keimanan kita, diuji kepedulian kita atas apa yang dialami oleh saudara-saudari kita di Palestina sana. Mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan penindasan, anak-anak dibunuh, para wanita tidak terjaga lagi kehormatannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jemaah sekalian, tetapi yang diinginkan adalah bagaimana keberpihakan kita kepada mereka, bagaimana keberpihakan kita kepada sebuah kebenaran. Apapun yang kita lakukan jemaah sekalian, saat ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kontribusi kita kepada saudara-saudara kita di sana akan dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketidakpedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertindas di sana akan dihisab juga nanti di hari kemudian kelak. Banyak atau sedikitnya itu perkara kedua, tapi yang menentukan adalah bagaimana hati kita, bagaimana keberpihakan kita, bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertindas di negeri Palestina sana. Saat ini kita diuji jemaah sekalian. Tahukah kita di antara hewan yang dianjurkan untuk dibunuh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membunuh cecak. Kata Nabi, siapa yang membunuh cecak dengan satu bantingan maka dia mendapatkan pahala sekian. Kemudian siapa yang membunuh cecak dengan 2 kali bantingan maka dia mendapatkan pahala dan kebaikan di bawah kebaikan yang pertama. Kemudian dalam hadis lain disebutkan di antara hikmah disyariatkannya membunuh cecak adalah karena salah satu hewan yang membantu meniup ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar adalah hewan cecak tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, hewan cecak itu kalau secara logika, secara zahir kita memperhatikan apa manfaat dari tiupan dia terhadap api yang sangat besar. Apakah memberikan pengaruh tiupan yang cecak yang kecil itu kepada api yang menggunung itu? Maka kita mengatakan tidak memberikan pengaruh. Tetapi apa yang Allah nilai adalah karena keberpihakannya kepada orang yang ingin menzolimi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama halnya dengan kita, sedekah kita 1000, sedekah kita 2000, sedekah kita 5000, jika dibandingkan ingin dikirim ke sana, tidak seberapa nilainya jemaah sekalian untuk membantu kehidupan mereka. Tetapi ketika kita kumpulkan dari sekian banyak yang mungkin kita anggap biasa akan menjadi besar, tetapi yang menjadi perhatian juga keberpihakan kita kepada kaum muslimin yang tertindas di sana. Demi Allah, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam doa-doa kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebaikan bagi mereka. Jangan seperti pohon gorgot yang menjadi pelindung bagi orang-orang Yahudi. Dalam hadis sebagai penutup jemaah sekalian,
bahwa kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang Yahudi sampai habis, sampai mereka tertindas. Akan datang kemenangan nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tertindasnya, begitu tertekannya orang Yahudi, sampai-sampai mereka bersembunyi di balik pohon, mereka bersembunyi di balik batu, dan kepada siapapun mereka bersembunyi, maka tempat persembunyiannya itu akan melapor dan mengatakan, wahai kaum muslimin, ke sini, ta'al. Di sini orang Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon Gorqot, pohon yang bernama Gorqot. Kenapa? Karena itu adalah milik Yahudi. Mereka mendapatkan perlindungan, mereka diam dengan keburukan yang didapatkan, yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jangan kita seperti itu. Kita harus punya andil dalam kemenangan kaum muslimin terhadap orang Yahudi yang semoga Allah melaknatnya dan Allah menimpakan azab kepada mereka. Marilah memperbanyak istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kita dengan penuh keyakinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.